Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, salam soliter. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan agenda bersama kita, yaitu Libra yang ketiga berarti ya. Nah, baik, sebelum kita memulai perjalanan kita, ada baiknya kita berdoa. Semoga perjalanan kita ini diberikan keselamatan dan kemudahan dan kelancaran. Mari kita bersama-sama berdoa. Satu, pertama kita baca Al-Fatihah. Yang kedua, nanti akan coba saya tuntun berbareng-bareng doa yang bisa diucapkan contohkan Nabi Sulaiman. Baik, al-hadin ya wa kulli natan saya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu, mungkin doa yang diajarkan Nabi Muhammad yaitu Nabi Sulaiman itu yang ketika dibaca kita mau pergi ke hutan, ke gunung, tempat yang berbahaya, insyaallah kita mau berdoa Allah, yaitu salamun ala nuhin fil alamin. Baca 3 kali, bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Satu lagi, mohon perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Soliter. Alhamdulillah. Ini perjalanan kita menuju situs Situs Calobak. Perlu kita infokan bahwasanya situs Calobak itu sering warga setempat menyebutnya Pasir Keramat ya, situs Pasir Keramat. Yang mana tadi pas pemberangkatan itu dari Calobak kita menuju ke arah tempat yang kita tuju, sekarang lebih 2 km perjalanan kaki. Alhamdulillah kalau di sebelah sini kita masih di aspal, di sana aspal. Si aman. Di depan aman, itu yang tadi disebutkan Mbah Sain sebagai juru pelihara. Jadi soliter di sini sekitaran situs ini emang warga setempat mempergunakan lahan pemilik perhutani sebagai tempat menanam pohon yang Melea polystodies apalah gitu nama latinnya. Nah itu memang pemerintah dalam ini perhutani memberikan izin buat warga setempat untuk menanam pohon tadi sebagai tambahan. Karena mata pencaharian di sini selain mereka bekerja juga menanam. Enak itu. Hangat. Pak. Dan for your information bahwa ini masuknya ke desa Bobojong. Dan tadi kita Calobak. Kenapa dikatakan situs Calobak? Sebenarnya ini ada Bobojong, tapi situs Calobak itu konon katanya dinamakan Calobak berasal dari kata celubek. Celubek itu tempat air di liang gitu, di liang yang sedikit. Makanya warga-warga Calobak itu mendapatkan pengairan dari sini nih. Dari selang-selang ditampung dari gunung. Karena kalau untuk air tanah kurang bagus karena mungkin terlalu tinggi datarannya. Baik, kami jalan. Nah, inilah akhir jalan aspal yang kita lalui. Selanjutnya mana? Ini yang saya bilang tadi, air yang dialirkan ke warga Calobak. Mungkin ini atas inisiatif dari ini PU, kelihatan kan, dinas pengairan. Makanya air diturunkan dari sana, warga bisa ngambil dari sini. Soliter, sebagai tambahan informasi, situs Calobak atau situs Pasir Keramat itu dari beberapa informasi yang kami dapat, baik dari penuturan warga setempat, yaitu terdapat 3 situs yang akan kita kunjungi. Terserah, mungkin kita lihat situasi dan kondisi, nanti kalau memungkinkan kita akan 3-3-nya. Yang pertama situs Eyang Esi ya, Yesi kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Kedua Eyang Tolok, dan terakhir situs Raksa Bumi yang paling tinggi. Nah, ini merupakan warisan atau peninggalan purbakala di zaman megalitikum atau zaman batu besar. Jadi fase zaman batu, zaman logam, zaman batu ada 4 fase.
Paleotikum, yaitu zaman batu tua. Paleo itu tua, tikum itu batu-batuan. Yang kedua Mesolitikum, Mes itu tengah. Terus yang ketiga Neolitikum, dan ini Megalitikum. Dan Megalitikum ini mungkin ketika zaman Pakuan Pajajaran atau Prabu Siliwangi, masa sebelum pengaruh Islam masuk ke Indonesia. Nah, diperkirakan kalau dari tahun itu perkiraan abad ke-15 ya, sekitaran, jadi 220 tahun kerajaan Pakuan Pajajaran Sunda Galuh itu. Nah, itu ada 9 raja yang bertahta, ya kemungkinan makanya dari pihak Dinas Pendidikan Kebudayaan pun sudah menentukan bahwa situs yang mau kita kunjungi ini termasuk situs yang cagar budaya. Dan ada beberapa dari arkeolog luar negeri, Austria ada salah satunya, berkunjung kemari untuk meneliti situs tersebut. Nih, dapat kita lihat nih, sepanjang memandang di bawah rindangnya apa ini? Pohon hutan ini, rindang pohon hutan terhampar tadi pohon atau maaf tadi koreksi, Pilea mollistoides namanya. Saya agak keliru menyebutkan tadi. Jadi tadi yang saya sebutkan inilah yang rindang pohon tadi. Nanti kita akan coba mungkin. Jadi Pak Guru kunci istrinya memberikan ikan. Alhamdulillah, nggak dinyana, nggak disangka soliter kita menemukan sungai ini mungkin yang disebut Sungai Ciapus kecil atau warga setempat menyebutkannya Ciapus alit. Nah, ini airnya masih jernih, kita bisa mandi nih guys. Aduh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menemukan air. Allahu Akbar. Nikmatnya. Mantul. Padi ini. Padi gacak. Padi. Pak Obed, bagaimana perjalanan kita kali ini? Lumayan. Belum seberapa. Belum seberapa? Baru satu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bosmon nggak mau ngomong, Bosmon? Pokoknya treknya melelahkan. Bang Lukman, bagaimana stamina Bang Lukman? Masih 90%. Oh, 90% masih kuat. Mantap jiwa. Bapak subsret. Oke. Kuat. Aduh, mamang editor nyari cangkeng, guys.
Soliter. Jadi ini baru perjalanan belum seberapa. Mungkin seperempatnya pun belum. Ya tadi seperti saya bilang, di sini masih banyak terdapat pohon-pohon tua ya yang berumur puluhan tahun. Salah satunya damar sama rasa mala. Nah, itu rasa mala. Daunnya enak. Bisa tuh pucuknya dimanfaatkan buat lalap. Rasanya wangi. Cepet-cepet gimana gitu. Kalau pernah nyoba. Kita tertinggal jauh sama juru pelihara karena dia hebat sprint ya. Mungkin dia nunggu kita di situs pertama. Nah, kemungkinan yang kita tuju ini situs yang pertama, yaitu situs yang Esi. Nah, nanti kebanyakan secara ciri khas situs-situs di sini tadi seperti saya bilang dari awal merupakan warisan di periode megalitikum, yang mana hasil karyanya pada masa itu, zaman purbakala itu, mereka zaman batu, salah satunya punden berundak. Punden berundak ini sebagai simbol atau tempat persembahan buat para leluhur ataupun nenek moyang gitu kan. Nah, atau ya seperti itu. Mungkin ada menhir juga. Menhir itu kayak jenis tugu batu yang berdiri tegak sebagai simbol pemujaan juga zaman dahulu. Jadi situs-situs di sini itu sebenarnya. Nah kalau menhir bisa dicirikan dengan di bawahnya biasanya terdapat kubur batu atau namanya istilah apa ya? Bukan sarkofagus. Kalau sarkofagus kan kayak peti gitu ya, tapi dari batu. Kalau kubur batu berbentuk kubus itu apa namanya? Ada istilahnya tuh. Seperti itu. Kelihatan. Yuk, sambil jalan. Situs Calobak ini masih terangkai mungkin ke situs Arca Domas yang di daerah Tanjolaya yang sebelah barat lereng Gunung Salak, Arca Domas. Nah ini masih rangkaiannya nih kayaknya. Dan nyambungnya lagi ke situs purbakala yang di Sinangbarang. Apa namanya tuh? Karena masih peninggalan Sunda Galuh ya, Pakuan Pajajaran. Sri Baduga siapa yang pertama tuh kalau tidak salah? Si Braduga siapa editor? Pernah dengar? Nama raja pertamanya itu? Saya nggak bisa mikir nih, Bah. Ya itu, ya walau alam. Kita tuh turunan siapa ini? Turunan Paki, turunan Patihnya, Hulu Balang, atau turunan rakyat jelata di masa waktu itu, nggak tahu gitu kan. Tapi ya itulah sejarah asal muasal Cipakabaka Sunda, kerajaan Sunda Galuh, khususnya Cici atau nenek moyangnya orang Bogor. Kita lanjut. Ini merupakan bentuk apa ya? Bentuk silaturahmi kepada leluhur atau nenek moyang kita. Bahwasanya mungkin Atur nafas dulu, Bah. Atur nafas. Nanti kita lanjut. Hebat rasain. Nah, ini nih di sini. Oh, udah sampai ya? Nanti Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, adik Bapak. Aduh, ini situs. Rasain ini situs yang Esi ya? Hah? Yang Esi ya? Oh, Ibu. Alhamdulillah Rabbil alamin. Soliter. Sedang bilang tadi bahwa kita akan mengunjungi 3 situs. Yang pertama yaitu situs Eyang Esi atau bahasain tadi bilang Ibu Esi, mungkin jenis kelaminnya perempuan. Nah ini Eyang Esi ini salah satu situsnya atau katakanlah makamnya ya. Makamnya emang dikuburnya di sini ya Pak ya? Oh berkubur. Oh patilasannya mohon maaf. Jadi makam dalam artian patilasan. Jejak Eyang Esi dulu di sini namanya ya. Oh, salah pengertian, saya pikir di kuburannya. Nah, patilasannya. Mungkin dulu ini yang dibilang punden berudak ya, Bah ya. Jadi Soliter, situs pertama yang kebetulan kita duduk-duduk ini ternyata memang bukan makam, makanya kita diperbolehkan sama juru pelihara bahasain ini boleh diberikan duduk asal menjaga kesopanan dan selain sebagainya, menjaga etika. Jadi boleh duduk. Inilah yang disebut situs Eyang Esi yang punden berundak, di mana ini merupakan batu teplek yang disusun-susun. Mungkin ini sebagai simbol dulu itu penyembahan ya nenek moyang lah ya, karena mungkin itu pra Islam masuk ya kan. Itu tadi sudah digambarkan ini di eranya megalitikum atau zaman batu besar ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Jadi zaman dahulu memang pas Hindu ya Pak ya, masa Hindu itu emang identik mencari tempat
bersembahyang lah, katakan menyembah itu di gunung dataran tinggi. Nah inilah salah satu situs atau peninggalan yang disebut Eyang Esi ya. Ini perkiraan berapa dari ukuran nih, Bah? Ukuran 13-12. 13-12 ya luasnya. Nah, apa yang menjadi ciri khas, Bah, perbedaan, dan ini situs pertama nih Eyang Esi ini atau Ibu Esi. Nah, ada perbedaan nggak dengan situs yang nanti akan kita tuju? Perbedaan perkalisnya Bentuknya atau banyaknya batu yang disusun gitu, Pak, kumaha apa tah? upami bentuknya pasti ada perbedaan. Oh, jadi bentuk ada perbedaan, Soliter. Seperti kumaha, Pak? Upami anu di Eyang Tolok seperti hunyur gitu. Kunyur teh ngagunduk. Ngagunduk. Oh iya, jadi sareng nu di luhur. oh gitu. Oh, jadi perbedaannya, Soliter, Punden Burundak yang Eyang Esi ini, yang situs pertama ini, yaitu lebih rata ya, Pak ya? Merata. Lebih rata. Nah, berikutnya lebih ngahunyur. Ngahunyur itu lebih ngadungkuk. Lebih berundak. Nah, undak pasti ya, undak. Jadi tonjolannya lebih Gitu. menonjol. Lebih menonjol. Ini kan Abah Sain ini merupakan turunan ketiga ya, Bah ya, sebagai juru pelihara situs Calobak ini. Ini merupakan turunan ketiga. Nah, dan katanya udah mendapat jenis keterangan ya dari Dinas Pendidikan Kebudayaan ya, Pak ya. Alhamdulillah. Kapan tuh, Pak? Kira ada? Tahun 2010. 2010 alhamdulillah, ternyata ini udah dilantik nih secara langsung. Udah emang di bidangnya gitu kan. Disahkan secara legalnya sama Dinas Pendidikan Kebudayaan ya, bahwasanya Abah Sain ini emang didaulat untuk jadi juru pelihara. Di antaranya kegiatan sehari-harinya apa, Pak? Selain membersihkan, Membersihkan nyapu, dan mungkin beres-beres. menunjukkan kepada pengunjung lah ya. Nah, Soliter, alhamdulillah kita udah sampai di destinasi yang kedua, yaitu Keramat Mbah Tolok. Ya, Mbah Tolok ini tadi hitungannya dari Mbah Sain pas kita transit pertama itu 320 km ya. Iya. Dan dari situs pertama tadi kita 700 meter, kurang lebih seperti itu. Nah, sesampainya di sini kita akan sedikit kepoin ke Mbah Sain atau Mbah Ari ini. Nah, kebetulan Mbah Ari belum kita perkenalkan. Mbah Ari ini merupakan the brothers of the Abah Ijan ya. Ini Abah Ijam. ya, Abah Ijam. Salah deui. Mbah Ijam ya. Nah, ini adanya Mbah Ijam, Mbah Ari. Nah, Mbah Sain tadi kan kita udah ulas mengenai komplek atau situs. Nah, teman-teman juga nih, teman-teman nanti kita libut. Nah, ini situs Eyang Tolok. Kompleknya ini kan. Jadi itu bukan makamnya. Bukan makam ya. Ini tuh hanya komplek patilasannya Eyang Tolok. Nah, bisa diceritakan terkait Eyang Tolok ini dari luas, dari kapan ditemukan dan sebagainya. Monggo, Mbah Sain. Keramat Eyang Tolok sami ditemukan anak sareng karamat wit esi. Di tahun 80-an juga. Nah, 80-an. Ai luasna kapungkur, ukur itu hungkul. Aya nama 10 kali 10. Ya Mbah Tolok jadi hiji kasepuhan anu ngancik di dieu. Kabuyutan orang. Jadi upami aya jalmi atanapi pengunjung teu meunang samarangan lebet nu mardi ka hiji di dieu aya nu dipercantena. Oh gitu. Seperti Abah di dieu. Oh, Kadua niatna ka dieu kedah pugu. Jadi upami jaroh teh mah kedah ngiriman doa ka romahna ti Mbah Tolok. Itu saresna mah. Jadi upami eta mah ulah hoyong terang hungkul gitu. Saresna mah. Kedah
sopan santun anu di Etika ya. anu dicandakna. Gitu ya. Lagi pan ari ieu mah sejarah dina Sunda. Ari Sunda teh susunan anu ditunda. Sunda susunan anu ditunda. Nah, Susunan anu ditunda. Susunan anu ditunda. Susunan itu naon ta maksudna? Susunan tingkatan. tingkatan. Heeh. Jadi Semacam perencanaan. Moal mungkin sepuh kapungkur anu bakal nyamper deui. Jadi anu bakal nyamper deui susunan anu katuna teh berarti urang sarerea Penerus penerusna gitu. generasi ya bahasa keren. Gitu. Jadi Terus eta. Patali jeung eyang tolok eta pameget berarti ya? pameget Anu tadi kan istri perempuan ya, Oh. eyang esih itu. Iya, mbah Mbah Tolok. tolok. Ada perbedaan secara selain luas, perbedaan naon eta? Selain luas kan lebih luas yang tadinya, Ya, kompleknya. mm-mm. Nah, kalau ini lebih kecil. Ditemukan bebarengan berarti kan? Itu doang. Nah, demikian Soliter isu apa terkait situs yang kedua yaitu situs eyang tolok tadi telah disampaikan oleh Mbah Sain dan Mbah Hari dalam hal ini. Kebetulan pas kita sampai di situs eyang tolok ini ketemu dengan sekumpulan anak muda ya. Kita sedikit tanya-tanya nih, dari mana mereka nih. Nah, siapa nih ketua gengnya, ketua rombongan siapa? Teddy. Hah? Teddy ya. Nah, dengan saudara tadi. Ini dengan Teddy. Iya. Kamu? Rijal. Rizal. And then? Duduk. Dudung. Duduk. Oh, Dodo. Yuk. Kodim. Kodim. Tama. Tama. Dede. Dede. Nah, kalian dari mana nih? Asli? Ciberem. Ciberem masih wilayah Bogor juga ya? Ciberem. Tepatnya Ciberem mana? Ciberem Dramaga. Oh, bukan Ciberem Pondok Pitung sini bukan ya? Ciberem Dramaga ya. Nah, tujuan kalian dalam rangka apa nih ke situs ini? Hiking. Mending cari keringat ya. Olahraga lah ya. olahraga. Nah. Berarti kunjungan ke berapa kali nih? 3. Ketiga. Semuanya 3. Apa ada yang baru? Baru sih. Baru ya. Ya. Jadi ini tadi dikatakan bahwa ini anak-anak muda ini tujuannya hiking ke Gunung Salak, masih warga Bogor juga, daerah Ciberem, katanya dalam rangka hiking. Nah, apa nih yang menginspirasi kalian untuk hiking ke situs, terutama kan ada yang ke gunung yang nggak ada situsnya gitu. Nah, ada kepentingan lain nggak, maksud apa gitu? Apa napak tilas? Nggak juga, emang hiking doang gitu ya. Tapi informasi bahwa ini merupakan situs peninggalan nenek moyang kita, orang Sunda, semua kan Sunda ya, Sunda, nah orang Sunda, nah baru tahu berarti kalau ini nama Eyang Tolok gitu Ya, kan. tahu, Nambah baru pengetahuan tahu. dong. Iya. Nah, apa kesannya setelah tadi pemaparan dari juru pelihara tadi? Ada yang dapat nggak? Ada. Apa tuh? Ya nambah ilmu jadi Nambah tahu. ilmu ya. Nah, jadi alhamdulillah kan kita ketemu di sini nggak sia-sia, ada tambahan ilmu lah ya. Ya. Jadi teman-teman dalam hal ini kalian ini kan generasi penerus nih. Tadi dikatakan Sunda susunan yang tertunda. Kalian kita yang bukan keinginan yang tertunda ya. Bukan pacar yang tertunda juga. Jadi kita sebagai generasi penerus, khususnya kita etnis Sunda dalam hal ini. Nah, ini nenek moyang kita gitu kan. Nah, nanti cikal bakal kita tuh yang kita ini, walaupun dulu di masa Hindu kan kita tahu ya. Nah, itu. Jadi ada kesan boleh disampaikan buat mamah papah di rumah. Pah, mama aku di sini gitu. Apapun lah. Biasa. Gimana, silakan. Dari siapa namanya? Teddy. Silakan, Ted. Buat ibu Hmm? lekas pulih, sehat kembali ya. Oh, ibu lagi sakit. Iya, sakit lagi apa? Ada deh. Lagi sakit lah ya. Nah, jadi dari tadi yang lain, monggo. Ada ucapan doa lah, dengar insyaallah nih. Ini tempat yang Allah ciptakan ini indah ya. Insyaallah jadi mustajab nih, didengar sama semua dan diaminkan sama Soliter di rumah nih. Amin. Nah, ada doa lain? Ada kesan apalah yang ditangkap nih setelah di sini? Ngesang-ngesang teh naon ya? Napas ada panjang? Ada kumaha? Oh, mau lanjut ya? Nah, terima kasih. Ya. Jaga keselamatan. Nanti kalau mau barang ya monggo. Ya. Seperti itu. Jadi Soliter, berikut teman-teman kita yang kebetulan ketemu di sini, jangan lupa kita ingatkan seperti yang di rumah yang baru nonton atau baru lihat untuk diklik tombol subscribe, like, and share di Daily Water. Kita Daily Water ya teman-teman, belum kita perkenalkan. Thank you. Jadi, Oke. ujab, jadi Pak. Let's go. Yuk, mari Pak.
Soliter, alhamdulillah ini mungkin final destination. Tadi kita sebutkan ada 3 situs. Alhamdulillah kita udah sampai di situs Raksa Bumi ya, Bah ya. Yang tadi katanya patilasannya Mama Haji siapa, Bah? Mama Haji Ali Sakti. Mama Haji Ali Sakti. Mama Haji Anta Ajimah. Mama Haji ya? Mama Haji Anta Ajimah. Anta Ajimah sama Yang Raden Raksa Bumi. Eyang Raden Raksa Bumi. Nah itu patilasan mereka bertiga gitu yang tadi kita sebutkan. Nah perlu diketahui juga tadi jarak dari yang Tolok, yang situs tadi yang kedua itu sekitar 700 meter ya, Pak ya? 700 meter dan untuk ketinggian diperkirakan ini kita di atas 1000, tepatnya 1060 ya, Bah ya. Jadi gitu. Alhamdulillah cuaca sedikit mendukung, cakung, nggak ya emang mungkin terangnya gunung seperti ini ya, Bah ya. Nggak seterang ketika kita di lain di gunung. Nah, mungkin ini, Bah, ada beberapa hal yang ingin Abah sampaikan. Mangga pakai Sunda, mangga nanti ada translate, ada subtitle. Mangga diterangkan terkait tadi kan perbedaannya itu yang Tolok kan dengan secara luas komplek Punden Berundaknya itu lebih luas tadi yang Esih ya. Yang pertama, ini lebih pendek, cuma perbedaannya ini ada sedikit konturnya, secara kontur tanahnya ada situsnya itu lebih tinggi. Atau tadi dibilang munuu. Apa? Ya agak sedikit membulat gitu kan, menonjol maksud saya itu. Sorry, yang di translate munuu itu pengertiannya. Ya Surabi, ya Surabi Hanet. Oh, Surabi Hanet ya, mungkin ada bisa terlihat itu ada pohon di bawah pohon kayu ya, sama lah ya, apa. Nah, itu ada situs yang berbenda merah putih. Bah, boleh ceritakan ini kain putih itu sebagai simbol apa? Dalam tujuan apa nih dipasangkan? Ini di menhir berarti ya? Di Menhir. Di menhir gimana tuh? Kenapa dipasang ini buat dalam rangka apa ini? Kalau upami di pasangan lawan bodas itu simbol jantan simbolna uih nama ka diri orang masing-masing. Jadi supaya anu dongkap ka dieu teh mutanana suci sareng bersih. Suci sareng suci jikrul maut meureun gitu nya. Aya kain kapan gitu kan. Urang teh bakal uih sadayana sahawai dirinya. Jadi jikrulnya kain kapan nggak ada maksud apa-apa ya. Cuma lebihnya sebagai pengingat bahwasanya kita bakal pakai kain ini. Seperti itu. Ada harapan atau apapun Bapak Abah kan sebagai juru pelihara di sini konteksnya emang di delegasi katakan atau disahkan ditugaskan oleh Disbudpar tadi ya. Kalau saya salah sebut tadi Dinas Pendidikan Kebudayaan, saya koreksi Disbudpar. Jadi ada harapan-harapan buat para pejabat yang di atas. Mungkin kan mereka itu di sana ya, Bapak di sini lebih di lapangan, ada hal yang ingin disampaikan. Mangga pakai Sunda sawios. Harapan Bapak naon tah kanggo Bapak Dinas Disbudpar Kabupaten Bogor? Harapan saya sanes apa ngaturkeun nuhun ka para dinas Disbudpar ya. Kepala dinas ya. Serang staf jajarannya, terutama yang membawahi inilah ya, situs ini, gimana terus? Alhamdulillah bapak ditetapkan jantan juru pelihara. Namun aya sakedik panyuhun upami eta mah hoyong ngagaduhan musola teh gitu. Mudah-mudahan cita-cita mah aya, moga-moga sing aya rezekina. Gitu. Berarti dalam hal ini satu permintaan Pak Dinas di sini juru pelihara situs yang Bapak tugaskan di sini, ada satu permintaan Pak, mohon dibantu untuk pembuatan tempat ibadah musola dalam hal ini, mungkin dari segi pembiayaan ya Pak ya. Itu Pak jadi catatan bagi kami. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Cukup sepertinya. Terima kasih Pak. Alhamdulillah mungkin salah satu kami dapat merasakan di sini sebagai warga Bogor di sini dengan adanya Bapak Dinas Disbudpar menugaskan Pak Sain dan adanya dan Pak Ari ini. Alhamdulillah tempat ini terjaga rapi dan dari trek juga alhamdulillah kita bisa sampai kemari. Terima kasih Pak. Mungkin itu tadi harapannya, mohon ditindaklanjuti. Terima kasih Pak. Soliter semua, jangan lupa tadi saya nggak bakal bosen-bosen minta tolong dukungannya untuk like, subscribe, and share. Mungkin sementara itu aja, kita mau rehat sebentar karena kita emang belum melaksanakan sholat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita lagi kembali. Salam soliter. Soliter, ini salah satu kru kita di Liweter dengan Bah Ubel. Kita akan tanya nih,
setelah berjalan kaki sekian kilometer. Tadi kan terlihat sih kita berapa kali transit ya kan, berapa kali istirahat sampai alhamdulillah kita kan dengan segala keluh kesah ya. Nah sekarang setelah kita sampai nih di akhir tujuan, ada kesan dan pesan nggak ya buat secara pribadi dan buat soliter di sana? Sapa dulu mereka. Oh, Soliter, Solitar. apa kabar kalian? Apa kabar kalian? Moga kalian baik-baik saja. Kesannya? Kesannya Melelahkan, oke. Tapi sama apa? Gimana? melelahkan, emang namanya pegunungan, Betul. pasti ada tanjakan. Tanjakan. Tapi dengan melihat situasi pemandangannya cukup Menghibur. Jadi jangan dibaudin, iya. senyumin saja, gitu. Nah, ada pesan buat soliter di rumah nggak nih? Jadi apa yang disampaikan nih setelah sampai di sini? Pesannya menurut saya jaga fisik aja. Jaga fisik, sama kesehatan, biar selalu fit dan bugar gitu kan. iya. Salah satunya Itu faktor utama. Jadi sebelum soliter nih, setelah kita tadi menjalani nih Cetul Mutlasubel, tolong dipersiapkan vitalitas Anda, terutama sarapan berarti kan. Iya, itu yang paling Utama ya. Jadi betul sekali kata Mbak Subel. Saya belum sarapan tadi, akhirnya saya Ada lagi? Udah cukup. Kang Yadi, tadi setelah kita Mbak Subel bilang dengan susah payah, akhirnya kita sampai di titik ini. Apa kesan dan pesan buat pribadi atau inspirasi apa? Kita kan ini tadabur alam ya. Kita tadabur alam. Apa yang bisa disampaikan lah, silakan ke soliter buat, silakan, ada quote-nya apa? Oke, kesan pertamanya ini luar biasa. Jadi perjalanan yang menanjak gitu kan. Ketika kita menanjak, kita harus tersenyum. Karena apa? Karena kita akan mendapati turunan nanti. Ya. Jadi jangan ketika kita menanjak, kita jangan aral ya. Jangan Grundel, berkeluh kesah. Tapi senyum. Itu yang terpenting. Sama mirip dengan Karena kita akan menemui turunan kembali. Oke. Ada dalam naskah agama di Quran dikatakan setelah ada kesulitan akan datang kemudahan. Itu pelajaran hidup. Ada kesan dan pesan. Ini kan kita situs nih. Dalam kita kontak dalam Nah, saya tadi nyimak apa yang diutarakan oleh Mbak Sain ya, mengenai kata Sunda itu ternyata singkatan dari susunan yang tertunda. Ya, itu kan berarti kan ada sebuah target yang harus dilanjutkan. Mungkin target itu belum tercapai, tapi harus dilanjutkan oleh para generasi berikutnya kan. Dan kita bagian dari generasi itu kan. Mudah-mudahan mungkin salah satunya dengan kita mengunjungi ini, kita bisa lebih mengenal siapa kita, sejarah masa lalu kita, nenek moyang kita, supaya lebih sadar diri lah. Nah, kesan yang ditangkap setelah melakukan perjalanan tadi si Akang kumaha. Akang Bosmon kumaha. Saya nggak mau 2 kali yang ini, Mbak. Nggak mau yang kedua kali lagi. Mau 3 kali, 4 kali, 5 kali. Wah, ternyata hayang deui. Jangan lupa like. Nah, ini nih, Kang Obet, silakan kesan dulu dong Kang Obet. Tadi Kan udah tadi. belum Sama aja, berbeda sama dong. aja. Setiap sudut pandang berbeda tiap orang. Tadi kan ente ada kata yang ditangkap tuh. Hadapi jangan dengan cemberut. Kembangkanlah seperti itu. Gimana? Jalani saja. Jangan mengeluh. Bahagiakan. Ojo lali tong poho. Subscribe tuh. Kayaknya untung nama. Like and subscribe. Apa nama akunnya? Daily Waters. Jelajah Sehah Barokah. Teman-teman, lihat ya. Tadi kan yang sama kita tahu ya. Tadi kita sampai berjibaku ya kan. Saling dorong, saling tarik, di jumper masing-masing untuk bisa naik, saling menyemangati. Kita alhamdulillah pencapaian sampai ke titik ini, sampai kita bisa menyalakan api ini. Kesan dan pesan buat secara pribadi gitu kan. Ini kita kan sambil ada inspiratif gitu, perjalanan inspiratif. Nah, ini di water Kang Lukman gimana kesannya nih buat disampaikan? Alhamdulillah kesannya sangat menyenangkan sekali. Meskipun ada sebagian orang yang
Rangkap ranjung. Tarik napas panjang, tapi sangat menyenangkan. Kita kumpul bareng, momen yang sangat tidak bisa dilupakan lah buat saya pribadi gitu. Mang Acoy selanjutnya, Mang Acoy ini lagi motongin apa tuh? Kacang panjang apa? Lagi membantu motongin kayu bakar Oke, kacang panjang dipotong-potong. biar gampang masukin. Nah. Tadi saya di perjalanan ya melihat bahwa ada sedikit keputusasaan yang terucap dari bibir Anda. Benar. Saya menggarisbawahi itu ya. Makanya saya tadi jangan deh ini. Nah itu akhirnya dengan segala masukan dari teman-teman akhirnya disemangati. Tenang cuy. Kita jadikan ini tanggung, kita udah kadung langkah gitu kan. Nah tadi akhirnya bisa sampai seperti ini, sampai ke sini itu suatu pencapaian dong. Iya. Nah Alhamdulillah. gimana kesannya? Silakan. Ya jujur tadi sempat nggak mau ngelanjutin perjalanan, cuma karena niat dengan kuat nggak mungkin nggak bisa. Pasti akhirnya alhamdulillah sampai juga ke lokasi di sini ya. Mas Kodir, Siap. naon tah kesan pesana? Kesan-kesan seperti biasa. Kalau saya sih nggak ada kesan-kesan yang Capek semangat. Alhamdulillah masih kuat. Masih kuat. Seperti biasa kita mah menyiapkan nasi liwet. Nah, ini sambil backgroundnya ada lighting sama pengasapan. Ini apa nih yang digoreng nih, Bang Ari, Kang Ari? Ini aduh saya kena asap. Kebetulan nih setelah beberapa kali acara ngaliwat, saya jadi punya skill tambahan, Bah. Apa tuh? Bisa ngegoreng ini. Apa ini? Ini apa? Mas Ubel? Sapi. Ati onta, Ati onta, bukan ini sepi muda. Sepi muda. Apa namanya? Jengkol muda ya? sepi tua dong. Oh, sepi Oh, tua. sepi udah tua. Ya pokoknya ini tuh kelalapan menu kali ini. Bah Kemot. Dicampur ikan apa emang terpisah nanti nih? Nanti Ikan Ari. itu mah kalau yang urusan itu saya harus nanya dulu ke Bah Subel sih. Nanti mungkin Bah Subel jelasin. Bah Subel ini dicampur lagi atau enggak, Bah Subel? Nggak usah. Oh, enggak usah. Katanya mau dimasukin ke air ya? Siap. Buat apa? Biar agak kerekes. Kerekes. Oke. Demikian nanti kita coba. Iya, awas itu. Terus genta segitu Oh, begitu. Masukin nah gitu. Oh, gua baru tahu. Sumpah gua. Nyata. Sumpah ini mah. Ini banyak ilmu baru loh. Tadi Mang Lukman itu apa? Masak air di dalam botol. Bingung botolnya kena api. Tapi nggak meleleh ya. Nggak meleleh, nggak meledak juga. Karena ada air dalamnya. Oh, Itu ada salah satu trik untuk survive di pegunungan. Gitu. Berarti ilmu tambahan lagi ya. Nah, ada lah yang tambahkan. Siap. Nah ini mungkin tujuannya setelah digoreng dimasukin ke air itu buat ya ada kesan kriuk-kriuk nanti. Oh, biar bisa rasanya makan. lebih crunchy gitu, Bang. Mungkin ada air masuk. Siap. Nunggu buboy. Baik, sobat Dewater, sebelum kita makan untuk menambah keberkahan, kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Amin. Serbu. Lanjutkan. Allahu Akbar.
Di akhir tayangan ini, Soliter, kita menyambangi arah selatan dari situs Araksa Bumi, kurang lebih 15 meter. Kita berjalan kaki, menemukan kembali salah satu peninggalan bersejarah, yaitu tapak kaki, yang mana kemungkinan sebelah kanan, ya kan? Ada sebelah kanan. Dan ini menjadikan bukti bahwasanya orang-orang dahulu tuh ya sakti ya. Akhir kata, di video kali ini Ribra ketiga kami mohon diri pamit. Mohon maaf atas kata yang salah. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, and share Daily Water. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho, ayo mau dewa ya. Ridho. Rama. Ridho apa? Lukman. Ridho. Ridho pora. Hah? Orang ini pera, orang ini pera, orang ini